Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini aku akan nge-review salah satu produk yang baru pertama kali nih aku cobain, yaitu dari Amaterasun, karena mereka berbaik hati nih ngirimin aku UV Skin Tint-nya satu pack seperti ini. SPF-nya ada 35 PA++++. Jadi ini pertama kali aku nyobain dari brand ini ya untuk produk makeup. Kalau aku buka nih, ada 3 shade varian warna. Jadi nanti aku bisa swatch semuanya ya buat tahu perbandingan warna-warnanya tuh kayak gimana. Dan seperti biasa bakal aku review jujur, kupas tuntas di videoku kali ini. Buat kalian yang mungkin penasaran juga untuk skin tint-nya dari Amaterasun, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan yang pertama pastinya aku akan ngebahas dari segi packagingnya. Ini bisa dibilang sih warnanya perpaduan krem dan hijau toska ya. Udah gitu di bagian depannya pastinya ada nama produknya Amaterasun UV Skin Tint. SPF-nya tadi seperti yang aku bilang 35 PA++++. Dan di sini tertera juga Broad Spectrum Sunscreen SPF 35 PA++++. Dan di bagian belakangnya ini ada beberapa shade warnanya ya, kelihatan beda-beda di situ, yaitu light, medium, sama sand. Jadi nanti kalian bisa pilih-pilih aja sesuai tipe warna kulit kalian. Terus di bagian belakangnya kalau aku lihat ini tertulis SPF plus skin tint. Jadi ini kayak semacam tinted moisturizer gitu. Biasanya sih kayak teksturnya ringan. Udah gitu ada warnanya dan masih ditambah ada UV protectionnya. Tadi disebutkan ya SPF-nya 35 dan di bawahnya ada cara pakainya. Kalau aku lihat di sini animal test free. Udah gitu juga dermatologically tested dan pastinya produknya juga sudah BPOM. Jadi aman ya buat kita pakai. Untuk masa berlakunya ini sekitar 12 bulan, mungkin nanti ada expired date-nya juga ya. Aku nggak tahu kalau yang package biasa itu seperti apa. Kemungkinan ada box-nya, di situ biasanya terteranya lebih lengkap. Karena aku nggak dapat box yang versi kecilnya untuk detail ingredients, nanti aku langsung akan tampilin aja di layar. Aku ambil dari official aja ya. Buat kalian yang penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Terus untuk di bagian aplikatornya nih, kalau aku buka, ini tuh dia lumayan lancip ya kayak gini. Jadi biasanya tuh nggak akan kebanyakan gitu kalau misalnya kita ambil, karena kan nggak terlalu besar ya. Dan langsung aja sekarang aku akan pakai di wajah aku ya untuk skin tint-nya ini. Tapi karena aku ada 3 varian shade warna, bakal aku swipe dulu di pipi aku. Ini dalam kondisi yang belum pakai makeup ya, jadi agak maklum tuh ada beberapa imperfection di dagu aku. Yang pertama aku akan swipe dulu di shade-nya yang sand. Ini tuh warnanya kayak warna-warna kecoklatan gitu yang agak deep ya. Kalau dibandingkan dengan skin tone aku lumayan jauh. Mungkin ini bisa dipakai di tipe muka kulit kalian yang sawo matang medium to dark ya. Udah gitu yang kedua adalah di shade mediumnya. Aku swipe di sampingnya dan terlihat warnanya sendiri untuk di shade medium udah lumayan terang ya. Kalau dibandingkan dengan warna kulit aku bahkan agak sedikit lebih cerah. Tapi nanti kita akan lihat setelah ngeset kayak gimana. Apalagi di shade yang light ini udah pasti sih ini mungkin untuk cool undertone dengan light atau fair skin tone gitu. Karena emang kelihatan cerah banget gitu di muka aku. Sekarang aku akan tunggu beberapa saat. Ini setelah aku diamkan ya, dia agak oksidasi dan menurut aku warna yang paling mendekati kulit aku itu tetap yang mediumnya. Jadi aku langsung akan aplikasikan aja di wajah aku. Detailnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Biasa aku selalu kasih tahu kondisi bare face wajah aku ya, kayak gini untuk detailnya. Tuh ada beberapa imperfection kayak noda-noda di pipi, bekas-bekas jerawat yang masih agak kemerahan dan area bawah mata yang gelap. So langsung aja sekarang aku akan pakai untuk UV Skin Tint-nya dari Amaterasun. Tadi aku akan menggunakan shade yang mediumnya ya. Dan sesuai dengan cara pengaplikasiannya di sini, aplikasikan sejumlah 2 jari ke seluruh wajah dan leher. Jadi ini udah aku shake-shake dulu. Setelahnya barulah aku akan tuang di tangan aku ya, di jari. Sebanyak 2 ruas jari kayak gini. Setelahnya aku akan kasih tunjuk tuh teksturnya dia kental tapi agak cair ya, ngalir gitu. So mengingatkan aku sama teksturnya punyanya something nih, yang copy paste tinted sunscreen kayak gini juga. Udah gitu ini langsung akan aku totol-totol di sisi kanan wajah aku. Kebetulan untuk shade yang medium ini juga agak kekuningan. Jadi menurut aku sih bakal masuk nanti di tipe muka wajah aku. Di sini bakal aku ratain dulu menggunakan jari ya.
Karena biasanya kan kalau tipe skin tint yang agak cair kayak gini tuh cukup gampang diratakan. Tuh kalau kalian bisa lihat ya, memang menurut aku sih ini teksturnya gampang merata, cuman agak kelihatan glow ya. Dan di sini aku mau bener-bener meratakan dulu karena kan biar semuanya tercover. Kalau misalnya dia ada coveragenya biar kelihatan bisa menyamarkan noda-noda yang ada di wajah aku. Tapi biasanya sih kalau skin tint coveragenya nggak terlalu yang nutup banget. Ini udah aku tap-tap kayak pakai moisturizer aja karena menurut aku tuh kerasanya lembab gitu di sisi kanan wajah. Ini kalian bisa langsung lihat aja before after ya. Di sisi kanan udah cukup meratakan warna wajah aku, di sisi kirinya bahkan area bawah mata aku tuh masih kelihatan gelap gitu. Waktu aku zoom, ini kayak kulit aja ya, dan coveragenya ya, di bagian noda-noda kegelapan kurang mengcover, kayak masih kelihatan, cuman memang lebih meratakan gitu dibandingkan yang belum diaplikasikan. Jadi sepertinya nanti mungkin akan aku tambahkan ya, di bagian imperfection wajah aku, biar kayak lebih nutup gitu. Dan di sini kelihatan mukanya tuh lumayan glowy ya, jadi buat kalian yang tipe kulitnya mungkin normal to oily atau oily kayak aku tuh, sepertinya harus hati-hati dengan tekstur yang kayak gini. Lanjut sekarang ini tadi kan baru separuh yang aku pakai, sekarang yang jari satunya aku aplikasikan di sisi kiri wajah aku. Dan aku akan pakai juga sampai leher ya, tadi sesuai dengan petunjuknya karena ini tuh sebenarnya ada kandungan SPF-nya biar terlindungi juga. Tapi sekarang di sisi kiri aku akan pakai puff aku yang biasanya nih dari Muak yang bener-bener bouncy banget, dan menurut aku sih selalu kalau menggunakan puff itu kayak lebih satset aja sih. Jadi kalau pakai jari kan kita harus benar-benar meratakan, tapi kalau misalnya pakai puff ini, menurut aku sih lebih cepat gitu. Tuh kalian bisa langsung lihat aja baru bentar udah merata gitu ya di muka aku. Dan secara kelihatannya nanti aku akan kasih tunjuk coveragenya kayak gimana waktu diaplikasikan menggunakan puff. Dan seperti ini aku udah selesai pakai ya, untuk di sisi kirinya bakal aku zoom. Menurut aku sih ini coveragenya lebih kelihatan ada ya pas aku pakai puff. Mungkin karena bener-bener nempel, nggak tahu kenapa kalau menggunakan puff sama tangan itu selalu menurut aku ya lebih nutup yang menggunakan puff. Jadi karena memang imperfection wajah aku belum tercover tuh yang bagian noda-nodanya, aku putuskan menambahkan sedikit di area noda-noda aja tuh, kayak misalnya di pipi aku, udah gitu juga di area bawah mata. Pokoknya di bekas-bekas yang kegelapan tuh memang kurang nampol sih untuk coveragenya, jadi aku layer aja. Dan sekarang aku akan menggunakan spons biar coveragenya lebih oke, di tap-tap ringan aja di bagian-bagian yang aku tambahkan tadi. Dan di sini kelihatan glowy banget ya. Mungkin ini bedanya sama yang something, kayaknya kalau something tuh lebih cenderungnya agak matte, ini lebih dewy. Oh ya, untuk di area bawah mata, lipatan-lipatan hidung dipastikan nempel dengan baik ya. Ini aku ratakan juga sampai ke leher-leher aku. Dan akhirnya ini sudah selesai. Aku akan kasih tunjuk hasilnya. Langsung aja ya untuk before after biar kalian tahu seperti apa hasilnya di muka aku di bagian after. Untuk skin tint dari Amaterasu ini sudah bisa meratakan warna wajah aku. Bahkan kelihatan lebih fresh ya karena imperfectionnya udah tercover. Tapi memang untuk noda-noda gelap seperti area bawah mata ataupun di pipi itu tuh medium. Cuman kalau kalian punya bekas-bekas kemerahan, ini coveragenya cukup bagus ya. Jadi di aku ini light to medium cover sih menurut aku. Hasilnya juga benar-benar glowy, dewy seperti ini. Dan di sini aku akan tunggu sekitar beberapa menit sampai dia ngeset dulu. Yes, akhirnya ini sudah ngeset ya di muka aku. Jadi setelahnya baru bisa kita set menggunakan bedak. Karena kalau tadi nggak ngeset itu biasanya nanti akan rawan nge-crack ataupun luntur. Mengingat tipe muka aku tuh memang normal to oily. Dan ini aku aplikasikan bedak juga cuman di sekitaran T-zone aku aja yang memang bener-bener berminyak ya. Karena kalau nggak udah pasti bakal cepet luntur. Secara aku mau pergi sampai malam hari ini, jadi aku harus set menggunakan bedak. Dan sampai di tahap ini sudah jam 11.53, pastinya aku bakal selesaikan makeupku dulu. Oke, seperti ini untuk hasil makeupnya, bener-bener natural banget ya. Walaupun coveragenya medium, ini sudah cukup meratakan warna kulit aku. Tadi aku juga tidak menggunakan primer, setting spray, ataupun highlighter, jadi nanti kita akan lihat
Kayak gimana untuk ketahanannya setelah dipakai seharian ini. Rasanya juga karena ini tuh skin tint, itu bener-bener kayak ringan aja gitu di wajah. Padahal aku tadi sempat set bedak juga ya di sekitaran T-zone. So hari ini kebetulan karena weekend aku akan update aktivitas harian aku ngapain aja. Dan pas banget nih ada UV protectionnya. Karena aku bakal keluar panas-panasan naik motor, jadi nanti aku akan update. Semuanya akan aku taruh di akhir video, so pastiin tonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa komen-komen di bawah kalau kalian udah nyobain nih UV Skin Tint-nya dari Amatera Sun. Kayak gimana sih hasilnya di tipe muka kulit kalian. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini aku belum kemana-mana, tapi aku bakal update kalau sudah jam 2:30 ya, pakainya sekitar 2,5 jam. Ini masih di rumah aja, tapi di atas hidung aku tuh udah kelihatan mau glowy berminyak gitu. Cuman memang di sisi kiri dahi ini udah agak lumer karena keringetan, di kanannya tuh tipis banget, jadi belum terlalu yang kelihatan luntur banget ya. So overall masih cukup bagus nih di 2,5. Dan ini aku lagi keluar rumah makan siang gitu. Seperti biasa ya kalau lagi weekend kan aku pergi-pergi cari kulineran. Terus ini lumayan panas di jalan. On the way mau ke mall sih, habis ini jalan-jalan seperti biasa. Dan setelahnya udah sih aktivitas hari itu. Setelah jalan-jalan tuh aku makan lagi di malam harinya nih. Aku bakal kasih tunjuk ya. Makan ayam geprek langsung dari cobeknya. Yes, enak banget. So, ini aku belum sempat update ya, jadi aku langsung mau update aja sekarang. Setelah udah sampai rumah sekitar jam 9.24, setengah 10. Total pakainya sekitar 9 jam, ini udah lumayan banyak transfer ya di maskernya. Dan kondisi muka aku udah lumayan glowy-glowy nih. Setelah aku zoom udah jelas nih di atas hidung aku luntur, tapi di sekitaran hidung aku juga kayaknya lumayan luntur ya. Untuk coverage di pipi dari awal memang sheer ya, tapi di sini kelihatan kalau skin tint-nya tuh sebenarnya masih ada gitu. Nih di dagu aku juga sudah luntur karena berminyak. Imperfection mulai kelihatan, di sisi kirinya sih kelihatan lebih bagus, tapi tetap aja di sekitaran T-zone sudah lumer ya. Dahi aku ini masih lumayan banyak walaupun ada luntur kena helm tadi, so kayaknya kalau kena keringat ini lumayan aman ya. Cuman kalau minyak memang sudah langsung luntur. So untuk Amatera Sun UV Skin Tint ini buat aku sendiri sih untuk pemakaian 2-3 jam masih bagus nih. Kalian bisa langsung lihat aja tadi ya update-nya. Kayak kena keringat aja dia juga baru luntur sedikit gitu. Dan kondisinya masih lumayan bagus. Tapi setelah mungkin sekitar 5 jam ke atas itu udah lumayan luntur ya. Walaupun kalau aku perhatikan nih oksidasinya nggak terlalu parah nih, di muka aku masih kelihatan fresh ya, nggak yang gelap banget. So ini jadi salah satu keunggulan juga kalau kamu lagi cari skin tint yang teksturnya ringan. Sudah ada pelindungan UV-nya. Dan juga finishnya bener-bener kayak natural kulit yang glowy. Walaupun untuk kulit normal tuh oily kayak aku atau berminyak ini kurang awet, mungkin bisa sedikit ditambahkan primer atau setting spray gitu biar tambah oke. So gimana setelah lihat review sama tes ketahanannya? Menurut kalian cukup worth to buy nggak nih? Komen-komen di bawah.